Keris, senjata tradisional khas Indonesia yang sangat unik serta memukau untuk dipandang. Di video kali ini, kita akan mencari tahu tentang cara pembuatan senjata yang dulunya sangat populer di masa lalu. Keris itu adalah sebuah karya seni yang di dalamnya syarat dengan nilai-nilai kehidupan. Ini dia proses pembuatan keris. Untuk melihat pembuatan keris ini, aku harus berkunjung ke Prapen Agandring Bali yang berlokasi di Belah Batu, Gianyar. Para perajin keris seperti ini sudah semakin langka di zaman sekarang. Bahkan di Bali sendiri hanya ada 12 perajin keris yang terdaftar. Nama saya Pande Made Berata. Usia saya 41 tahun ini. Dan 3 orang yang terdaftar tersebut berasal dari Prapen Agandring ini, yaitu Pak Pande Made Berata, Pak Pande Ketut Suwandi, dan Pak Pande Ketut Nala. Beliau ini masih melestarikan keris dari turun-temurun dengan cara yang tradisional. Jadi sebelum kami memulai, kami ada upacara kecil, mendoakan bahan dan memohon restu pada Tuhan agar proses pengkaryaan ini bisa berjalan lancar. Bahan dasar untuk pembuatan keris ini adalah 3 material berupa besi, nikel, dan juga baja. Proses pertama adalah menyatukan besi dan nikel terlebih dahulu. Proses ini dilakukan dengan cara dipanaskan menggunakan bahan bakar arang. Khusus di sini, arang tersebut adalah arang bambu, karena arang bambu mudah ditemukan di Bali. Terus dari awal kami melaksanakan meripih. Istilahnya besi atau bahan itu kami tempa dulu berulang-ulang untuk mengeluarkan atau menghilangkan kandungan-kandungan karat, kandungan-kandungan kotoran-kotoran yang ada pada bahan. Proses percampuran ini namanya mijah. Dalam bahasa Bali namanya mijah, yaitu membakar bahan-bahan tersebut dengan suhu yang tinggi. Ketika mulai mencair, bagian-bagian yang mencair itu kita tempa. Sehingga bagian dari satu bagian dengan bagian yang lain, bahan tersebut menyatu. Setelah itu dilakukan proses pelipatan, melipat-lipat lagi sesuai dengan jumlah lipatan yang diinginkan. Semakin banyak lipatan, semakin banyak pamor. Semakin sedikit lipatan, semakin sedikit pamor. Nah, ini motif-motif ini, yang putih ini maksudnya ya. Iya. Ini namanya pamor. Pamor ini keluar dari percampuran besi dengan nikel tadi. Nah, semakin banyak lipatan, maka corak pamor ini semakin banyak. Semakin sedikit jumlah lipatan, maka corak pamor pun semakin sedikit. Jadi pamor itu ada dua jenis. Ada pamor tiban, ada pamor rekan.
Pamor Tiban itu adalah sebuah motif pamor yang berasal dari tempaan secara natural. Jadi dipengaruhi oleh tempaan, dipengaruhi oleh api, dipengaruhi juga oleh finishing kita. Jadi pamor Tiban itu terbentuk secara natural seperti ini. Kita sebagai empunya tidak merancang bentuk pamor yang keluar itu seperti apa. Dan ada juga pamor rekan. Pamor rekan itu adalah sebuah pamor yang ada teknik-teknik tertentu, rekayasa-rekayasa tertentu untuk membentuknya. Seperti melati, ular lulut, dan lain sebagainya. Itu ada perlakuan-perlakuan khusus untuk membentuk guratan-guratan pamor berbentuk seperti apa yang kita inginkan. Semua keris memiliki guratan pamor yang berbeda-beda seperti sidik jari manusia ya. Jadi ada yang satu dengan yang lain itu pasti berbeda. Kalau sudah dianggap cukup, lalu dilaksanakan proses pemasangan baja. Jadi baja itu disisipkan di tengah-tengah. Nyelorok istilahnya kalau di Jawa, kalau di Bali nguajen. Jadi baja ini adalah kandungan logam yang memiliki kandungan karbon yang tinggi sehingga dia tajam. Dia ada di tengah-tengah. Proses pembuatan keris ini cukup memakan waktu dan juga tenaga. Satu keris bisa memerlukan waktu 2-6 bulan lamanya, tergantung tingkat kesulitan dari desain keris yang diinginkan. Serta juga untuk menjadi pandai keris seperti ini membutuhkan waktu dan juga pengalaman yang lama. Bisa memerlukan waktu bertahun-tahun untuk menjadi pandai keris yang handal. Setelah itu kita menentukan yang mana bagian ujung dan mana yang pangkal. Dalam bahasa istilah di Bali itu namanya ngetekung. Jadi sudah jelas yang mana pangkal, yang mana ujung. Setelah campuran besi, nikel, dan baja bersatu, keris pun masuk ke proses pembentukan yang ditempa dari samping. Hal ini dilakukan supaya keris bisa berbentuk unik dengan ciri khasnya yang bergelombang. Lalu dilakukan proses finishing, proses penghalusan sesuai dengan bentuk dapur keris yang diinginkan. Di tempat ini, keris dibuat sesuai pesanan sang pelanggan. Dikarenakan prosesnya panjang, memakan waktu, serta membutuhkan keahlian khusus, makanya keris bisa berharga puluhan hingga ratusan juta tergantung dari material dan desain keris itu sendiri. Dalam keris sebenarnya leluhur kita atau pendahulu kita sudah mengajarkan etika sopan santun dan ilmu tentang kehidupan dalam bilah keris ini. Misalkan dari membuka keris pun ada etikanya. Nah seperti ini, kita ngangkat ke atas lalu kita melakukan penghormatan kepada pembuat sebagai sebuah bentuk apresiasi. Seperti yang saya bilang tadi bahwa keris itu adalah sebuah karya seni yang di dalamnya syarat dengan nilai-nilai kehidupan. Mulai dari bagian bawah, ini namanya gonjo, dalam bahasa Bali ganje. Yang masuk ke handle ini namanya pesi. Antara gonjo dengan pesi, ini kalau filosofisnya ini adalah ayah dan ibu, bapak dan ibu. Jadi pertemuan bapak dan ibu itu menghasilkan kehidupan. Jadi dengan demikian kita bisa mengarungi kehidupan
Di dalam keris itu ada bilah yang tajam, di bagian kanan, bagian kirinya ini berlekak-lekuk. Ini ibaratnya Rua Bineda dalam bahasa Balinya. Dalam kepercayaan kami, Rua Bineda adalah dua hal yang selalu bertentangan, baik dan buruk, hitam dan putih, siang dan malam. Ini selalu menyertai kehidupan kita. Sampai pada akhirnya kita menuju pada ujung tujuan kehidupan kita. Ujung ini adalah tujuan kehidupan kita, yang di atasnya adalah hampa. Hampa ini adalah kosong, kosong adalah Tuhan. Jadi apapun perjalanan kita, kemanapun jalan kita, yang kita tuju adalah Tuhan. Begitulah filosofis keris yang diberikan kepada kita oleh leluhur secara tersirat dalam karya seni ini. Jadi luar biasa, keris itu bukan hanya semata-mata benda tajam kayak pisau, bukan, tetapi merupakan karya seni yang syarat dengan nilai-nilai adiluhung dan budi pekerti. Keris adalah sebuah karya seni yang dibuat oleh artisan. Seperti karya seni lainnya, keris juga memberikan kebanggaan serta status sosial bagi orang yang memilikinya. Sama seperti awalan pembuatan keris yang didoakan, keris yang sudah jadi dan mau diserahkan kepada sang pelanggan pun akan didoakan pula supaya keris ini bisa memberikan energi positif kepada pemilik nantinya. Kebetulan kita di Bali masih kental dengan kegiatan adat dan budaya, termasuk kegiatan-kegiatan ritual keagamaan kita yang melibatkan keris. Jadi kalau di Bali, teman-teman masih bisa melihat fungsi keris dalam kegiatan adat dan budaya kita. Seperti ngerebong, ya, kayak seperti tarian tradisional, seperti seremonial di pura dan lain sebagainya, masih banyak melibatkan keris. Tetapi di lingkungan masyarakat, keris juga menjadi sebuah ageman, jadi sebuah identitas bagi pemiliknya, sebagai pelengkap hidup, sebagai pelengkap kekurangan dalam dirinya, termasuk juga sebagai bagian dari busana adat. Akhir kata, keris adalah bagian dari identitas budaya kita Indonesia yang sudah ada dari zaman nenek moyang kita. Oleh karena itu, kelestarian keris adalah tanggung jawab kita bersama. Hamri Kesenti, see you di video berikutnya.